Halo YouTube, kali ini aku mau cerita tentang eh, Taiwan. Sebenarnya cerita lengkapnya nanti tak ceritain di tempatnya Ko Faisal mungkin. Setelah kalian silaturahmi, bukan untuk apa-apa. Karena biar nanti clear lah kalau diceritain sama beliau. Karena aku juga mau apa ya, silaturahmi, juga mau sharing ke beliau tentang apa yang aku alami. Jadi kalau yang di sini aku mau cerita garis besarnya, urutan-urutan proses aku ke Taiwan. Masuk apa, Pit? Kan kalau aku dulu kasusnya katanya aku banyak bacot, Pit, gara-gara baru awal-awal di Taiwan tapi aku banyak bacot, tapi kan padahal poinnya adalah aku tuh bahas yang aku alami, bukan ngebahas orang-orang lain. Berarti kan otomatis beda-beda kan, dan itu rame, itu tuh rame banget lah, orang pada ngehujat gitu. Ya ada juga yang support, tapi nggak sedikit juga yang benci gitu. Intinya aku ke Taiwan itu 2022 bulan 5. Itu pun prosesnya itu karena belakang rumahku itu calling visa. Jadi aku nanya-nanya, dapat info dari beliau lah intinya. Soal biaya, aku hitungannya murah karena aku apa namanya langsung ke pusat, nggak lewat sponsor. Kalau lewat sponsor kan lebih mahal, Bit. Tapi aku langsung gitu. Aku 50 juta. 52 sih. Kalau yang lain di atas 60 rata-rata. Nah, tapi aku nggak tahu kalau itu tuh bener atau salah, Bit. Ngerti nggak maksudnya? Maksudnya biaya yang sebenarnya berapa tuh nggak ngerti. Ya karena kan teman-temanku yang lain pada segitu, pada pada di atas aku malah. Oh, iya. Nah, terus aku bahas itu. Jadi kata-katain lah ibarat sama senior-senior yang di sana. Katanya ini itu. Padahal aku nggak tahu gitu. Di Indonesia nggak tahu. Taunya waktu di sana. Ternyata itu biaya overcharging, overcost apa overcharging gitulah. Biaya berlebihan. Singkat cerita, setahu ya, nanti komen kalau aku salah. Di bawah 30 yang bener. Kalau mau ke Taiwan itu di bawah 30. Cuman kayaknya nggak ada dah PT yang kayak gitu. Sebelumnya aku Januari itu ada bayar berapa ya, Mas? Mas siapa lupa namanya. 32 kalau nggak salah. Ada Mas Rahmat kalau nggak salah. Singkat cerita, aku cuma 2 bulan di situ, Fit. Karena kaget, nggak megang duit, kepotong sinatras, gaji cuma 2.000. 2.000 buat sebulan. 2.000 tuh berapa? 1 juta. 1 juta buat 1 bulan. Kaget. Bulan kedua mirip-mirip. Akhirnya saya cerita lah, karena ada beberapa hal, aku pindah pengen tuh dibantu sama PT, tapi sama PT itu nggak mau ikut campur. Agensi juga sama, bahkan malah dipersulit. Ya otomatis kan aku, karena nggak dibantu dan dipersulit, ya otomatis kan aku ngelawan kan. Susah, Fit. Ini aja, Fit. Oh, 15 gitu guys, karena nggak dibantu. Kalau dibantu mah aku mana bacot ini itu nggak akan bacot aku. Terus ceritanya ini aku nggak cerita banyak ya, maksudnya ini garis besar ya. Kalau yang detail-detail nanti aku ceritain di tempatnya Ko Faisal lah. Aku kecil kan ini, ya kan, aku kecil kan. Dipersulit, Pit. Kayak udah dapet job nih ya, agensinya udah mau, tapi agensi yang punya aku tuh nggak menyetujui gitu. Ya otomatis jadi nggak jadi kan, dipersulit. Akhirnya aku nyari-nyari job di luar. Jadi pengalaman kerjaku tuh agak banyak. Karena ganti-ganti pabrik, itu pun ganti-ganti bukan karena aku dikeluarin. Tapi ada banyak cerita lah.
Apa tak ceritain ya? Boleh sekalian. Kalian ya? Kalau Berarti pertama aku di pabrik kardus. Terus aku pindah ke shelter Yuan Lin. Di sana ada temenku nawarin kerja hotel di Sulin, jauh banget itu. Tapi aku mau nggak mau tak ambil. Setiap weekend aku kerja hotel. Itu kenapa aku ke Korea ngambil hotel. Gara-gara ada pengalaman itu. udah ada sertifikatnya juga. Uh-uh. Kayaknya bisa David. Coba ya. Ada mengapa? Gak bisa tembus gitu ya. Nah kan nggak bisa tembus. Kerja di hotel, bolak-balik. Karena ya uangnya nggak cukup lah untuk habis buat bolak-balik juga. Aku keluar dari shelter. Ya buat drama juga pasti. Ini itu. Akhirnya bisa keluar. Habis keluar aku mutusin untuk nyari job yang full bulanan. Singkat cerita, bulan November 2022 aku kerja pabrik. Kerja pabrik AC. Ada di daerahnya tapi aku nggak sebut lah. Itu ini Pit. Kerangka ini dalamnya itu ada banyak apa ya part-part gitu loh. Ada yang dilem, ada yang stiker, ada yang apa. Dan itu ada banyak bagian-bagiannya. Kalau yang cewek-cewek di belakang bikinin ngelem itu banyak. Kalau aku tinggal packing. Ada 3 orang urutan aku. Dari sana pertama, kedua bosnya, ketiga temanku, aku yang packing. Itu kerjanya aku belajar kerja dari situ, Fit. Belajar kerja cepet, terus kerja berdiri, maksudnya yang bukan aku belajar kerja dari situ lah. Cuman gajinya kecil, per jam cuman 110 NT kalau nggak salah. 115 NT. Itu kalau sebulan mungkin 20 NT-an lah. Karena makannya nggak dikasih uang makan. Iya. Makan bayar sendiri. Makanya ya wis mending aku nyari yang lain lah. Nah, karena hal itu aku pindah ke tempat yang lain, yang sebelahnya. Makan dikasih, tapi ada masalah sama temanku di situ, teman cewek. Singkat cerita, mending aku keluar lah, rezeki udah ada yang ngatur. Terus pabrik itu kegerebek. Dikirain aku yang laporin, terus aku dicari-cari banyak orang. Serius ini, kalau aku tuh nggak tahu apa-apa. Sempat dicari Imingsu, sempat dicari Imingsu juga. Padahal aku tuh nggak tahu apa-apa. Aku cuman live TikTok dan itu pun nggak ada yang tahu aku di mana. Mungkin waktu itu lagi drama kali ya. Aku lagi viral. Mungkin atau apa, aku nggak paham. Dikirain aku overstay. Dikirain aku ilegal. Padahal aku masih resmi, cuman nggak ada job aja. Udah dari situ aku dapat job baru di Taipei. Dari situ sejam ke Taipei. Bayangin. Itu sampai Konien. Kurang lebih sebulan. Spot. Nah, alhamdulillah Konien itu Februari lah. Habis Konien, aku baru dapat job resmi. Berarti paham nggak? Dari awal aku iya kayak gitu. Bayangin prosesnya panjang banget. Mbak, nggak ada yang mau. Jadi bulan 5 berangkat, 7-8 kerja resmi, 8, 9, 10, 11 itu kerja tuh kayak gonta-ganti lah. Bukan kerjaan yang resmi, tapi aku masih resmi intinya gitu. Nah,
Konian bulan 2 aku baru dapat job yang resmi lagi. Berarti berapa tuh? Lama makanya bener-bener perjuangan waktu itu. Udah sampai situ aku kerja dari bulan 2 sampai bulan 9 kalau nggak salah, tanggal 26. Kalau nggak salah ya, aku lupa ingat tanggal 13 apa 26. Nah, di situ drama lagi. Nah, baru aku dipecat di situ. Tapi dipecatnya pun aku juga untung lah, bisa dibilang. Karena aku dapat uang yang aku minta. Ya, oh mau cilik, Wit? Akhirnya aku ketemu itu, Pit. Ketemu Pak Beni Ramdhani. Pak Beni Ramdhani. 9. Ketua BPTMI yang kalau kita berangkat ke luar negeri, kan beliau yang ini. Ketuanya lah, intinya lah. Ketuanya. Nah, di situ dibantu sama uang overcharging. Alhamdulillah ya, uang overchargingnya juga balik. Terus waktu keluar kerja juga balik. Makanya singkat cerita, aku mutusin untuk balik ke Indo gara-gara dibantu itu. Dan akhirnya proses ke Korea. Itu garis besarnya. Tapi sebelum aku balik juga aku masih kerja sebenarnya, Pit. Kerja di apartemen Takongan. Tapi bulanan itu. Bulanan bersihin ini, Pit. Nyapu-nyapu apartemen kayak gitu. Enak semua kerjaan nih, nggak capek. Nggak capek, terus cuma kayak jagain kalau misalnya malam ya. Malam itu aku sampah itu kan dipisah. Sampah botol, sampah kaca, sampah kotor, sampah basah gitu kan dipisah. Kalau malam aku jagain itu. Satu bulan di situ aku merasa nyaman sebenarnya. Cuman ya balik lagi kan itu zona nyaman kan. Habis itu aku balik. Singkat cerita kayak gitu guys, benang merahnya. Jadi kalau kalian pengen tahu atau pengen denger cerita lengkapnya mungkin nanti lah kalau aku jadi ke tempatnya Ko Faisal. Nah, kalau saran-saran jangan ke Taiwan. Jangan. Kalau ke Jepang aku nggak begitu paham, tapi temanku bilangnya kursnya kurang bagus katanya. Nggak tahu sih, tapi mungkin paling worth it ya Korea sih. Ini masih di mana, Bit? Kono, Bo? Kene yo. Bisa. Alah, malah. Gunaanmu ya? Yo wis. Jadi gitu teman-teman. Ada banyak cerita yang nggak aku ceritain karena terlalu detail. Tapi garis besarnya kayak gitu. Walaupun ada yang mau nanya-nanya, mungkin nanti tak bikin konten selanjutnya atau video selanjutnya. Kayak gitu teman-teman. Bye-bye. Thank you udah nonton dan jangan lupa subscribe. Thumbs up.